dengan full head dan full time. Masya Allah. Latar belakang saya adalah seorang karyawan. Saya dibimbing oleh coach yang sangat luar biasa, program di salah satu rumah nutrisi di Bogor, yaitu di rumah nutrisinya Arjuna di Indra. Ini latar belakang saya sebelum saya full time di Herbalife. Saya adalah seorang mantan karyawan susu serea di daerah Ciawi. Saya pernah part time di Herbalife itu 1 tahun, dan alhamdulillah sekarang udah fokus di Herbalife, sudah cinta banget produknya sama kerjanya juga, alhamdulillah ya. Sebelum acara dimulai, kita akan berdoa dulu ya, Bapak Ibu, supaya acaranya tetap berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, kita akan baca Ikrar Sehat Sejahtera dulu ya. Ikrar Sehat Sejahtera. Saya sayang diri saya. Saya sehat, idea, dan bersemangat. Saya orang yang bersyukur. Saya orang yang bersyukur. Saya suka tolong orang. Saya suka tolong orang. Saya seorang pemimpin. Saya seorang pemimpin. Saya fokus pada urusan yang baik dan positif. Fokus pada urusan yang baik dan positif. Saya bermanfaat bagi banyak orang. Saya bermanfaat bagi banyak orang. Saya layak sukses. Saya layak sukses. Kesuksesan selalu datang dalam hidup saya. Kesuksesan selalu datang dalam hidup saya. Saya bebas keuangan. Saya bebas keuangan. Saya mengurus keuangan dengan baik. Saya mengurus keuangan dengan baik. Saya bisa lakukan. Saya bisa lakukan. Doa, doa, doa. Sedekah, sedekah, sedekah. Kerja, kerja, kerja. Fokus, fokus, fokus. Go next level. Bisa, pasti bisa. Yes, yes. Yes. Baik Bapak Ibu, sebelum trainingnya kita mulai, aturan member di training ya. Sebelum dimulai, tolong perbaiki niat, hadirkan rasa bahagia, rendah hati, dan jadi gelas yang kosong. Ikat ilmu dengan mencatat dalam suatu buku khusus fokus group, belajar fokus dan siap action. Baik, kita hari ini akan di training bersama seseorang yang sangat luar biasa. Beliau sudah di Herbalife itu termasuk mentor terbaik saya. Saya banyak belajar dari beliau. Usia tidak menghalang kita untuk hidup sehat dan sukses di usia tua. Tanpa menunggu lama, kita panggilkan latar belakang beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan konsultan pendidikan yang luar biasa. Dari ilmunya kita harus catat dan fokus ya Bapak Ibu. Tanpa menunggu lama kita panggil Ibu seorang Meliotin member yaitu Ibu Herawati. Silakan Ibu. Luar biasa Coach Erni. Ya, baik, terima kasih teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul
'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semuanya. Ya, teman-teman semua, luar biasa. Pada siang hari ini, saya Herawati, biasa dipanggil dengan Ibu Hera. Bismillah, akan sharing ya tentang kepribadian, ya, mengenal dan memahami kepribadian. Oke, sebelumnya apakah teman-teman sudah siap? Coba di chat ya. Tulis 1 jika siap ya. Ada peserta 17 orang. Insya Allah mungkin masih ada yang di luar ya. Tolong untuk para peserta yang sudah masuk, tolong diinfokan kepada teman-temannya untuk memasuki ruangan Zoom. Ya. Oke ya, terima kasih sudah merespon. Luar biasa ya teman-teman sekalian. Sekali lagi saya Ibu Herawati ya. Hasil produk saya dari kesehatan ya. Dulu saya mengenal pertama kali dengan Herbalife itu dari teman baik saya, dan beliau menawarkan produk untuk turun berat badan. Tentu saja saat itu saya langsung menolaknya karena saya tidak merasa butuh ya untuk produk Herbalife ini, karena pada saat itu Herbalife itu dikenal sebagai produk untuk turun berat badan. Tapi kemudian saya memang penasaran ya dengan produknya, maka saat itu saya melihat dan teman saya mengatakan bahwa ini adalah produk perusahaan yang membuka peluang usaha dari rumah. Saya teringat kepada anak saya yang baru lulus saat itu, lulus kuliah, dan perempuan pula, sehingga saya berpikir bagus nih kalau untuk anak perempuan ya, apalagi calon ibu, kayaknya untuk bekerja dari rumah ini cocok sekali untuk ibu-ibu. Maka saat itu saya mengajak anak saya untuk mengikuti waktu itu entah HOM atau STS, saya lupa itu namanya waktu itu ya, karena memang tidak terlalu memperhatikan. Pokoknya saat itu hadir dan disitulah kemudian banyak sekali yang testimoni. Dan saya kemudian menawarkan kepada anak saya untuk bergabung, mencoba begitu ya saat itu. Kemudian alhamdulillah anak saya itu mau gitu, ya deh mau gitu. Dan saat itu akhirnya saya memberikan modal untuk anak saya, yaitu yang saat ini beliau sebagai sponsor saya ya, anak saya. Dan saya kemudian sebulan kemudian saya mulai tertarik dengan dunia nutrisinya, maka akhirnya saya juga kecemplung ya di Herbalife ini. Dan alhamdulillah pada tahun ini Maret, alhamdulillah saya sudah genap 12 tahun. 12 tahun gimana ya? 12 tahun ya di Herbalife. Masya Allah luar biasa, di usia saya yang tidak muda lagi, saya tidak pernah mengatakan tua ya. Usia saya sudah senior, selalu merasa awet muda, bersemangat, tidak mau kalah dengan orang-orang muda ya. Alhamdulillah tahun ini insya Allah kalau Allah mengizinkan usia saya 60 tahun. 60 jadi lupa. 60 tahun dan merasa awet muda, usia saya lebih muda 10 tahun ya. Luar biasa, kesehatan mulai terbantu. Saya dulunya jarang sarapan, makanya sering lemas, letih, lesu, lelah begitu ya dengan kegiatan-kegiatan saya yang luar biasa sangat menumpuk ya, karena saya memang saat itu sangat aktif di dunia pendidikan sebagai konsultan pendidikan berbasis multiple intelligence dan holistik. Yang pada hari ini ilmunya akan saya sharingkan ya, karena ini adalah salah satu ilmu ketika saya dan sampai saat ini insya Allah saya masih menjadi konsultan pendidikan berbasis multiple intelligence dan holistik. Dan
luar biasa di Herbalife, ternyata ini sangat diperlukan ketika saya melihat bahwa marketing plan atau bukan marketing plan, maksudnya MLM begitu ya, dunia usaha di bidang direct selling itu sangat membutuhkan ilmu ini. Ya, oke teman-teman sekalian. Itu mungkin sedikit testimoni dari saya. Nah, ini adalah kegiatan, mungkin sebelumnya saya minta tolong di ini lagi. Nah, ini adalah kegiatan saya saat itu sedang melakukan training MHMMD, yaitu mengelola hidup dan merencanakan masa depan, itu pada tahun 2006 ya, dan ini adalah salah satu beberapa inilah ya, bahwa kegiatan saya memang di dunia anak-anak, dunia pendidikan. Baik, next, ya ini adalah keluarga kecil kami ya. Saya dikaruniai 3 orang anak, kemudian saya juga ada anak titipan, insya Allah ya, menjadi amal buat saya sendiri. Jadi kemudian juga ada sama 1 orang menantu ya. Ini adalah keluarga kami. Next. Ya, ini perjalanan di Herbalife ya. Sign up Maret 2011, supervisor April 2011 waktu itu ya. Sebulan kemudian jadi supervisor karena saat itu kami tusuk sate ya. Menjadi supervisor dengan sponsor saya yaitu anak saya sendiri, Teh Aya. Kemudian WT Juli 2012, AWT Juni 2013, GET April 2016, dan GETIM 2500 November 2018. Kemudian alhamdulillah saat ini ya saya berada di posisi Millionaire Team. Saat itu saya naik level di bulan Desember 2019. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah saya ingin terus naik mencapai level berikutnya. Insya Allah dimudahkan Allah dan mohon doanya Allah izinkan dan jadi lupa ya. Millionaire Team 7.500 Desember 2023. Insya Allah pasti bisa ya, bisa direkognisi di Indonesia Spektakuler 2024 ya teman-teman sekalian. Saya cukup gugup pada siang hari ini karena banyak mata memandang. Kemudian agak kedinginan karena barusan saja saya kehujanan ya teman-teman. Bagaimana di kota teman-teman? Apakah diguyur hujan? Ya, di Bogor hujan lumayan besar dari pagi ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah hasil bisnis di Herbalife ya. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan di tanah inilah saya bisa membangun sekolah ya yang berbasis multiple intelligence dan holistik. Oke, next. Ya, ini adalah training dan traveling. Alhamdulillah saya sudah mengunjungi beberapa negara ya. Ada sekitar 8 negara sudah saya kunjungi, bahkan 9 negara. Alhamdulillah saya bisa dari bisnis Herbalife saya bisa melaksanakan ibadah haji ya. Dan ini adalah hasil bisnis, bisa traveling, bisa training ke berbagai negara di Asia Pasifik ya. Dan alhamdulillah saya selalu kemana-mana bersama pasangan saya. Lanjut. Oke, ini adalah tentunya kita tidak pernah lupa ya bahwa di Herbalife itu ada orang-orang yang memperkenalkan saya di Herbalife ya, memperkenalkan kita di Herbalife. Insya Allah kita akan terus bertahan ya bersama-sama, bersama sponsor, bersama mentor. Sponsor saya adalah anak saya ya, Teh Aya atau Suraya Zahira. Saat ini posisinya GET 2500. Kemudian ada mentor luar biasa ya, yaitu ada Ibu Ulfa. Kemudian juga Umi kita semua, Umi Fairuz ya. Dan kemudian juga Uni Riza, dan yang paling kita kagumi bersama ya adalah seorang leader besar di Indonesia, salah satu leader besar di Indonesia yaitu Pak Jose dan Bu Mary ya. Teman-teman sekalian, saya sangat senang di Herbalife meskipun saya masih tetap aktif di dunia pendidikan karena itu adalah
dunia yang selama ini saya geluti, dan ini harus saya sampaikan terus ya tentang holistik ini. Tapi kemudian saya juga sangat jatuh cinta di Herbalife. Jadi di Herbalife juga bisa full time dan bisa full heart ya. Next. Nah, ya, kita masuk ke materi ya. Tapi sebelumnya saya di sini saya akan memberikan gambaran ya tentang bagaimana kita memahami kepribadian kita. Dan ini adalah kutipan-kutipan yang sangat sering kita dengar ya. Yaitu mengenal diri, mengenal pencipta, terbukalah rahasia hidup. Jadi nanti kita akan merasakan betapa kayanya diri kita ya. Semua akan harta karun di dalam tubuh kita itu akan terungkap ketika kita bisa mengetahui siapa diri kita ya. Dan di sini ada kutipan yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengenal Tuhannya maka dia akan mengenal siapa dirinya. Ini kalau nggak salah ini memang dari hadis ya. Nah kemudian ini adalah salah satu hal yang juga harus menjadi perhatian kita ya. Ini adalah hadis Rasulullah yang mengatakan, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Teman-teman, nanti kita lihat apa makna kalimat yang saya sampaikan tadi ya. Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Baik, lanjut. Nah, ini lagi ya, supaya kita lebih paham gitu ya. Nah, ini ada kata-kata yang disampaikan oleh seorang filsuf ya dari Cina, Lao Tzu. Itu knowing others is wisdom, knowing yourself is enlightenment ya. Jadi mengetahui seseorang atau orang lain itu adalah sebuah kebijaksanaan. Tapi mengetahui diri sendiri itu adalah sebuah pencerahan, katanya begitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi, ini boleh dijadikan status ya oleh teman-teman. Ya, jika tak mengenal dirimu sendiri, bagaimana bisa mengenal yang lain? Itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, nah sebentar. Bagaimana teman-teman dari yang disampaikan tadi? Teman-teman masih penasaran? Tulis ya penasaran. Atau mungkin nanti kita akan kupas satu persatu ya. Oke. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah gambaran dari diri kita ya. Ya, penasaran ya? Oke, gambaran dari diri kita. Sebenarnya ilmu ini adalah ilmu yang awalnya disampaikan oleh seorang filsuf ya, ilmu tentang 4 kepribadian manusia. 4 kepribadian ini saat itu dipopulerkan ya, sudah lebih dari 400 sebelum Masehi gitu ya. Itu oleh seorang filsuf namanya Hippocrates ya. 400 tahun sebelum Masehi, dan beliau membagi 4 kepribadian manusia berdasarkan cairan dalam tubuhnya gitu ya. Jadi ternyata ada cairan-cairan di dalam tubuh kita yang bisa menilai diri kita itu siapa ya, begitu. Nah, teori tersebut bernama Hippocrates Galenos ya. Teman-teman, karena di sini tidak ada tulisannya, maka teman-teman siap dengan buku dan bolpen ya. Nah, jadi 4 kepribadian manusia ini nanti akan menjadi bahan diskusi kita ya. Nah, kemudian pada tahun 1900-an ya,
teori ini dikembangkan dan mungkin lebih dikembangkan lah ya mungkin ya oleh seorang penulis buku namanya Florence Littrong ya, atau kalau nggak salah saya nyebutnya Florence Litter ya. Nah, beliau memetakan kembali teori 4 kepribadian ini ya. Dia memetakan bahwa ada 4 kepribadian ya dari diri kita. Teman-teman, sebenarnya mungkin teman-teman pernah dengar teori-teori kepribadian dengan berbagai teori ya. Ada kepribadian dilihat dari warna gitu ya, kemudian golongan darah gitu, dan banyak lagi. Tapi saya sudah lebih dari 2 dekade ya mempelajari teori 4 kepribadian ini begitu ya. Nah, dan bukunya yang ditulis oleh Florence Littrong ini sangat populer ya, yaitu Personality Plus ya. Ini sangat bestseller dan masih applicable ya, diterapkan di mana-mana, baik di perusahaan besar, perusahaan marketing ya, bahkan di beberapa sekolah sekarang sudah mulai digunakan 4 kepribadian ini. Nah, namun buku ini sangat sulit sebenarnya ya. Saya juga dulu pada saat saya membeli mulai diperkenalkan buku ini agak sulit saya pahami karena penjelasannya terlalu rumit gitu ya. Nah, jadi saya kemudian ketika tahun 2006, 2007 gitu ya, kemudian saya dengan teman-teman mulai menyederhanakan karena saat itu saya banyak sekali berhadapan dengan orang tua. Kalau teori dasarnya 4 kepribadian ini ada namanya koleris, ya teman-teman boleh tulis. Ada sanguin, ada melankolis dan flegmatis, ya. Boleh dicatat ya teman-teman, sehingga nanti teman-teman tidak bingung gitu ya. Saya buat ini justru lebih sederhana gitu, karena itu tadi sudah selama ini saya berhadapan dengan orang tua murid yang kadang-kadang latar belakang orang tua murid juga orang tua yang mungkin hanya lulus SMP, SMA, sehingga agak sulit dipahami ketika saya menjelaskan tentang istilah-istilah asing ya, gitu. Nah, di sini kalau teman-teman bisa ini tadi ya saya sampaikan ada koleris, sanguinis, melankolis dan flegmatis. Maka kalau di sini saya menggambarkan tentang pohon ya, analogikan seperti sebuah pohon ya. Pohon ini kan ada cabang, ada buah, ada daun, ada akar. Atau teman-teman supaya teman-teman juga bisa cepat mengingatnya, maka ini kita sebut juga kepribadian A, B, C, D ya. A-nya akar, B-nya buah, C-nya cabang, D-nya daun ya. Nah, cabang bagaimana suaranya, mungkin ada yang bisa dimatikan di sekitar saya. Oke ya. Itu yang sebelah sana. Oke ya. Nah, teman-teman, mulai kita kupas satu persatu. Mulai dari cabang ya, teman-teman. Cabang ini adalah tipe koleris ya. Tipe koleris. Oke, mungkin next slide. Ya, nah tipe koleris, tipe cabang. Admin, tolong. Cabang, ya.
Nah, ini tipenya kalau lihat dari kekuatan-kekuatannya ya, itu orang cabang itu atau orang koleris itu tekadnya kuat. Kemudian orientasinya pada hasil. Bahas tuntas, bahasanya begitu ya. Jadi ingin cepat membahas sampai tuntas begitu. Kemudian orientasi pada biaya. Ya. Orang cabang atau orang koleris ini cekatan dan sigap. Ya. Kemudian ingin menguasai. Teman-teman membayangkan aja cabang itu kan kemana-mana ya, menguasai gitu ya. Jadi cenderung ingin menguasai atau dominan. Kemudian ingin selalu segera, jadi nggak sabaran gitu ya. Kemudian risk taker itu berani ya menghadapi tantangan gitu ya, orang-orang koleris ini atau tipe cabang ini. Kemudian dia efektif dan efisien. Kemudian juga pekerja keras. Namun di satu sisi orang cabang ini juga punya kelemahan ya. Kelemahannya merasa selalu benar. Jadi orang cabang ini kalau tipe pemimpin gitu ya, itu harus hati-hati karena selalu tidak mau menerima pendapat dari bawahannya begitu ya. Kemudian selalu menyepelekan orang, penuh dengan trik ya, tidak mau peduli atau tidak mau tahu gitu ya. Kemudian sok berkuasa, cenderung tidak disukai orang lain. Kemudian tidak sabaran atau mudah marah, tidak memiliki toleransi, keras kepala dan berhati batu. Kata-katanya pedas. Nah, ini cabang yang sangat dominan ya. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, mungkin wah masa sih bisa begitu ya. Belum tentu ini semua dimiliki oleh seorang cabang atau seorang koleris karena ini adalah tipe dominan. Ada yang namanya yang 4 kuadran ini atau 4 kepribadian ini ada yang bersinergi atau dua ya dari 4 ini yang dominan. Kalau ini paling dominan gitu ya. Nah, kemudian orang cabang atau orang koleris ini orientasinya pada hak dan kewajiban ya. Nah, kemudian orang cabang ini atau orang koleris ini populasi di dunia ini hanya 30%. Ya, kenapa 30%? Ya itu ya Allah menciptakan, karena katanya kalau lebih dari 30% kan ini orang-orangnya sangat ini ya, mungkin cenderung sering suka konflik, senang perang gitu ya, selalu membuka pertengkaran atau perdebatan begitu ya. Jadi di sini populasi orang-orang cabang ini hanya 30% begitu ya. Nah, kemudian ini ada ketakutan seorang cabang atau seorang koleris, itu ketakutannya takut dimanfaatkan gitu. Sehingga memang dia udah ini duluan gitu, udah lebih bertahan duluan ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tipe selanjutnya apa? Silahkan slide. Nah, tipe buah ya. Tipe buah ini adalah tipe yang terlihat manis ya. Kalau buah itu kan menarik, warna-warni, merah, kuning, ada yang hijau, ada yang orange gitu ya. Nah, ini buah ini senang tampil ya, makanya orientasinya pada popularitas. Sehingga orang-orang buah ini tidak malu-malu untuk tampil di depan. Dan orang buah ini atau disebut sanguin ini bergairah, bersemangat, meledak-ledak gitu ya. Kemudian kreatif. Kemudian orang buah ini lebih cepat akrab gitu ya. Kalau ketemu orang itu seperti orang yang sudah lama kenal begitu ya. Asertif, banyak ide, verbal, cepat akrab gitu ya. Kemudian modis, up to date ya. Lebih suka bicara global begitu ya. Bicaranya tidak rinci ya, artinya bicaranya yang global-global gitu kan. Nah, kemudian tentunya seperti tadi tipe cabang, tipe buah juga punya kelemahan. Tipe buah kelemahannya diantaranya adalah hiperbolis ya, berlebih-lebihan. Kalau berbicara itu selalu dilebih-lebihkan.
Tapi orang buah juga dangkal gitu ya. Dangkal itu tidak mendalam gitu ya. Nanti ada ada lawannya ya. Lawannya yaitu tipe akar nanti ya. Kalau tipe buah itu terlalu dangkal. Kemudian tipe buah cenderung egois, mudah lupa, ya. Kadang hari ini bicara A, besok B, itu biasanya salah satunya karena lupa gitu ya. Karena memang kita lihat tadi di ininya saja cara berpikirnya tidak terlalu mendalam. Kemudian tidak tindak lanjut. Jadi dia kreatif, banyak ide tapi tidak tindak lanjut. Jadi hanya bicara-bicara, idenya banyak, kemudian memang harus ada orang yang langsung menangkap dan langsung ditindaklanjuti. Nah, ini biasanya pekerjaan yang akar tuh nanti ya. Nah, kemudian tipe buah ini terlalu banyak bicara, kemudian pendiriannya tak tetap, menyela dan menjawab untuk orang lain. Jadi kalau misalnya di dalam satu sekumpulan orang, kemudian ditanya, katakan misalnya seorang guru, terus di depan kelas menanyakan satu orang murid, tiba-tiba yang menjawabnya orang sanguin biasanya, atau orang buah begitu ya. Nah, gitu. Kemudian orang buah atau tipe sanguin ini tidak terorganisir ya. Oke, dan populasinya seorang sanguin ini itu hanya 11%. Kalau tadi seorang cabang atau seorang koleris itu ketakutannya takut dimanfaatkan, kalau orang buah ya, orang buah atau tipe koleris itu takut ditolak. Ya, ketakutan ditolak. Makanya biasanya karena takut ditolak jadi ngomong terus gitu ya, untuk supaya tidak ada kesempatan untuk ditolak oleh orang begitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, kita ke daun ya. Nah, tipe daun itu biasa disebut kalau di teori kepribadian itu adalah flegmatis ya. Flegmatis ini kekuatannya penuh perhatian, sangat sabar, rendah hati atau simpatik, tenang dan terkendali, mudah bekerja sama, menghargai orang lain, konsisten, sangat tenggang rasa, menyembunyikan emosi. Jadi ketika seorang daun atau seorang flegmatis ketika dia sedang bahagia gitu, dia tidak terlalu bahagia, tidak terlalu memperlihatkan rasa bahagianya. Begitu juga ketika dia sedang dalam kondisi sedih, dia tidak pernah terlihat sedih banget begitu ya. Ya, jadi datar saja ya, dan orientasinya pada damai, kedamaian, sulit menolak gitu ya. Tuh, udah ada yang mengangguk-ngangguk. Apakah ada tipe ini terlihat di sini gitu ya? Oh, benar banget katanya ya. Kemudian, nah ini hati-hati dengan kelemahannya teman-teman. Kelemahan seorang daun atau seorang flegmatis itu tidak punya tujuan yang jelas. Nah, kalau di fokus group kan kita alhamdulillah ya bikin target sehingga orang daun itu jadi terlatih ya. Hati-hati kalau kita ada PR, ada apa mungkin tidak pernah dikerjakan, berarti ini rata-rata tuh ada yang nutup mata ya. Kemudian tidak bisa menolak ya. Boros dengan waktu, jadi santai aja, nanti aja. Memang karena juga sering menunda, cuek begitu ya, suka menunda, tidak terus terang, sulit membuat keputusan, dan mudah menyerah. Nah ya, orang yang daun ini harus dimotivasi terus gitu ya, sampai panas baru diinikan ya. Kemudian tidak suka tantangan ya. Kalau tadi orang cabang kan sangat menyukai ya, risk taker, sangat menyukai tantangan. Tapi kalau orang daun ini justru tidak suka tantangan. Nah, ya, kemudian terlalu banyak mengalah. Ya sudahlah, biarin aja misalnya ya, ada yang merebut customer, ya udah pasrah ya. Belum berjuang sudah pasrah duluan ya. Tapi yaitu dia orientasinya pada kedamaian hati ya. Kemudian orang daun ini populasinya ini ada 69% ternyata ya, banyak juga ya.
Nah, jadi kalau tadi yang orang cabang ketakutannya takut dimanfaatkan. Saya ulang lagi ya. Orang buah ketakutan ditolak orang. Kemudian kalau orang daun ketakutannya keluar dari zona nyaman. Jadi takut keluar dari zona nyaman. Ya itu tadi kan santai-santai. Aduh takut nih dikasih tantangan. Aduh takut karena sudah ngerasa nyaman. Ah udahlah segini aja gitu ya. Tidak usah nambah lagi gitu ya. Meskipun dikasih promo-promo misalnya. Udahlah cukup segini gitu ya. Nah, itu adalah adanya di orang daun. Makanya ini terlalu banyak ya, 69% ternyata gitu ya. Kemudian yang terakhir, slide berikutnya. Boleh saya minum dulu ya. Nah, ini adalah tipe akar ya. Coba lihat, perhatikan teman-teman. Kekuatan akar itu rinci dan spesifik gitu ya. Kemudian orangnya sangat tekun, rapi gitu ya, persiapannya juga biasanya suka lama, mau berangkat kemana sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya sudah dirapih-rapihkan begitu ya. Ya, pemahamannya dalam, orientasinya selalu tertulis, ditulis gitu ya. Kemudian pandai menganalisa, terorganisasi rapi dan sangat teliti, suka diagram atau grafik, kemudian standarnya selalu standar terbaik ya. Jadi kalau misalnya lihat di ke toko begitu, yang dilihat bukan harganya, tapi yang dilihat adalah kualitasnya. Nggak penting harga mau berapapun, yang penting kualitasnya ya gitu. Kemudian kelemahannya nih, hati-hati dengan kelemahannya. Orang akar itu serius dan membosankan, jarang senyum ya. Orang akar susah diajak senyumnya ya. Kemudian mudah sakit hati. Nah, hati-hati orang akar ini atau orang melankolis ini mudah sakit hati, mudah tersinggung ya, baper gitu ya. Kemudian suka menunda-nunda, ingin segalanya sempurna ya, karena menuntut ininya orientasinya kepada kesempurnaan. Jadi dia itu selalu apa-apa ingin sempurna, tidak pernah ya dia selalu marah kalau misalnya ada orang nyimpen barang di tempat bukan tempatnya begitu. Dia suka tidak ini ya, marah gitu ya. Kemudian terlalu lama di persiapan, keras kepala sama seperti cabang ya. Kelemahannya keras kepala, kemudian kurang pede ya. Kalau tipe cabang tadi kan pede, tapi kalau akar ini di sini perbedaannya kurang pede. Kemudian sering merasa gelisah ya, karena yaitu dipikir aja semuanya sehingga memang mudah gelisah. Kemudian menuntut sesuatu yang tidak realistis ya, karena itu tadi yang kesempurnaan. Nah, menurut ahli ya, populasinya akar ini atau melankolis ini 17%. Ya, 17%. Ya. Oke ya, teman-teman. Itu tadi 4 kepribadian. Jadi kalau teman-teman ingin lebih mudah menghafalkannya, mengingatnya, bukan menghafalkan ya, lebih mudah mengingatnya, maka teman-teman ingat saja kepribadian pohon begitu ya. Pohon ada akar, ada buah, ada cabang, ada daun. Kalau buah itu mewakili seorang sanguin, kalau cabang mewakili seorang koleris, kalau cabang terbalik ya, kalau akar takut akan apa mentor? Oh akar, nanti ya sebentar diingat dulu. Kalau akar itu mewakili seorang melankolis, buah mewakili seorang sanguin, kemudian kalau daun itu mewakili seorang flegmatis ya.
C, D, A, B, C, D ya. Nah, kemudian koleris ini disebut juga si kuat ya, teman-teman. Koleris ini disebut si kuat. Sanguin itu diartikan sebagai seseorang yang gesit ya. Flegmatis itu damai. Melankolis itu rinci ya. Jadi orang koleris atau seorang cabang itu dominan ya, mendominasi. Kemudian dia juga suka warna-warni, tidak kurang suka warna-warni ya. Nanti sebaliknya diinikan. Jadi kalau tadi yang bertanya apa ya tadi, akar ya. Akar, kalau akar takut apa? Kalau akar itu takut dikritik. Nah, ya. Jadi agak takut kalau dikritik, sehingga sebelum dikritik orang, maka dia menyelesaikan dulu pekerjaannya dengan sempurna begitu. Jadi supaya tidak dikritik begitu ya. Nah, sampai di sini dulu ya. Mungkin ada saya chat dulu di sini, ada yang bertanya atau seperti banyak teman-teman. Oke. Tidak ada yang bertanya ya. Saya sudah berapa lama ya? Takutnya kelebihan waktu. Teman-teman, setiap tipe kepribadian membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda tentunya. Karena kalau kita memperlakukan, misalnya begini, seorang cabang kemudian diberlakukan seperti seorang daun, itu tidak cocok ya. Dan sebaliknya seperti itu. Maka ketika misalnya kita memperlakukan seorang cabang, ya harus gaya cabang begitu. Tapi kalau kita memperlakukan seorang daun menggunakan gaya cabang, maka seorang daun itu biasanya akan nangis gitu ya, akan sakit hati gitu. Karena beda, kalau cabang itu meskipun dimarahin di apapun, biasanya orang-orang cabang itu tidak mudah sakit hati ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, inilah manfaatnya. Kenapa kita perlu banget gitu ya ilmu ini. Kalau teman-teman nanti ada, saya tulis, saya ini kan ada kuis ya. Karena ini sebenarnya memahami kepribadian seseorang itu akan lebih memudahkan kita berkomunikasi dengan siapapun, begitu ya. Jadi memperkecil kesalahpahaman gitu ya. Karena biasanya kesalahpahaman itu diakibatkan dari kurangnya pengetahuan tentang siapa diri orang yang kita hadapi gitu ya. Sehingga kalau kesalahpahaman terus kita tidak mau belajar, maka akan menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan. Ya, setuju ya teman-teman? Nah, jadi kita harus benar-benar paham, dan ini baru globalnya saja ya. Kalau kita betul-betul, apalagi kalau kita baca bukunya Florence Lichter itu, bukunya tebal dan itu sangat rinci dibahas tentang satu persatu tipe kepribadian ini. Tapi berhubung waktunya sangat singkat, maka saya hanya memberikan garis besarnya saja. Dan insya Allah ya, atau mudah-mudahan garis besarnya saja ini akan membantu teman-teman untuk sedikit memahami siapa diri teman-teman, siapa pasangan teman-teman, atau suami atau istri teman-teman, siapa anak-anak kita, siapa tim kita gitu. Sehingga ketika kita sudah mulai paham sedikit demi sedikit, maka konflik yang terjadi itu akan lebih ini ya, diperkecil begitu. Oke, sekarang sebelum ada tanya jawab, saya akan mulai dengan kuis dulu ya, untuk mengetahui siapa diri teman-teman atau diri kita ya. Oke, siap teman-teman? Kalau siap, tulis siap ya.
chat siap ya. Biar saya nanti mengucapkannya atau membacanya pelan-pelan ya. Supaya teman-teman lebih ini. Oke, ya. Oke ya, ini ada kuis yang teman-teman dengarkan lebih seksama begitu ya. Teman-teman lebih fokus ya. Dan ini ada setiap satu pertanyaan atau satu itu ada 8 pertanyaan. Dan 8 pertanyaan ini teman-teman jawab hanya satu saja. Sebentar, bukan hanya satu ya, dinilai ya, berikan nilai, maaf, ini beda lagi kuisnya ya. Berikan nilai mulai dari angka 4 ya, untuk yang paling mendekati, sampai angka 1 untuk yang paling tidak mendekati. Paham ya teman-teman? Kalau belum paham, boleh ini dulu deh. Boleh chat dulu, paham dengan apa dengan petunjuk yang saya sampaikan? Berikan nilai mulai dari angka 4 untuk yang paling mendekati. Ya, berikan nilai mulai dari angka 4. Jadi teman-teman cuma nulis 4 misalnya atau nanti 3, 2 atau 1 ya. Untuk yang paling mendekati sifat-sifat teman-teman gitu ya. Sampai angka 1. Angka 1 itu adalah yang paling mendekati ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Ya. Yang ke-1. Kamu memiliki kemauan sangat kuat dan keras kepala. Kamu akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Coba itu teman-teman kasih nilai apakah sangat gue banget. Kalau sangat gue banget berarti 4 ya. Tapi kalau bukan gue banget itu berarti 1. Kalau misalnya 2 atau 3 itu antara ya. Remang-remang gitu. Ya, sudah teman-teman? Ya. Kemudian yang B. Ya, yang B, kamu tidak pernah santai atau rileks, ingin selalu bekerja, beraktivitas walau waktunya sudah selesai dan saatnya beristirahat. Silahkan ditulis. Ini yang pertanyaan ini kan baru pertanyaan satu kelompok ya. Jadi tidak boleh sama. Kalau tadi 4, maka yang berikutnya itu kalau enggak 2, 3 atau 1. Ya. Kemudian yang C, kamu sering menunjukkan perilaku yang menyenangkan. Lebih banyak tersenyum dan tertawa daripada menangis. Ya. Oke, kemudian yang D, kamu jika pertama kali bertemu dengan orang yang asing, merasa takut, lambat menerima orang lain yang baru, mula-mula menarik diri, kemudian menyesuaikan diri perlahan-lahan. Jadi agak lama gitu ya. Apakah itu tipe teman-teman atau bukan? Kalau misalnya, oh itu mah bukan saya, berarti itu nomor 1 gitu ya. Atau pokoknya itu yang tadi 4 pertanyaan itu harus terisi antara 1 sampai 4. Nah itu 1 ya. Sudah selesai? Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua ya. A. Kamu bertindak cepat dan mandiri serta suka mengerjakan sesuatu seorang diri. Ya, silahkan. Mau 1, mau 2, mau 3, atau mau 4. B. Kamu menunjukkan perubahan emosi, naik turun ya, yang sangat jelas, bertindak berdasarkan perasaan dan berbakat mengerjakan sesuatu dengan dramatis. Ya. C. Kamu lebih sering tenang dan ramah, memiliki reaksi yang tenang dan lembut terhadap suatu keadaan.
Ya, silahkan ditulis lagi. 1, 2, 3, atau 4. D. Suka privacy dan kadang terlihat menyendiri dan tidak suka bergaul. Coba di mana tuh teman-teman? Suka nggak seperti itu? Kalau misalnya, enggak, saya mah tersiksa kalau menyendiri, berarti itu bukan gue banget ya. Oke, kemudian nomor 3, A. Kamu biasanya tidak memberi tanggapan berlebih atas kasih yang ditunjukkan padamu. Jadi mungkin ada orang yang kasih perhatian, terus kamu tuh tidak terlalu, atau teman-teman tidak terlalu menanggapinya, begitu ya, cuek bebek, gitu ya. Kemudian kamu biasanya tidak memberi tanggapan berlebih atau B-nya kamu biasa optimis dan antusias terhadap hampir semua situasi. Ya. Kemudian C, kurang aktif dalam mencoba hal baru dan biasanya lebih suka melakukan hal yang telah diketahui dan dikenal. Jadi kurang mau berinovasi ya. Kemudian D, kamu banyak mengajukan pertanyaan dan lebih suka memikirkan sesuatu secara mendalam sebelum mengambil keputusan ya. Bagaimana teman-teman? Terlalu cepat atau membingungkan? Bingung dikit. Kemudian yang keempat ya. A, kamu umumnya sangat aktif, suka menjelajah, mencoba hal baru dan suka mengambil resiko. B, ya. Oke, yang tadi mau 4, mau 3, mau 2, mau 1 ya, silahkan. B, kamu mudah bergaul dan suka berada di keramaian, ya. C, kamu mudah bekerja dengan orang lain dan biasanya mudah cocok dengan orang lain. D, umumnya mengambil pendekatan dengan berhati-hati terhadap suatu hal untuk keadaan baru. Oke. Sudah ya? Nah, kemudian pertanyaan kelima, A, sulit dipimpin dan sangat memilih terhadap siapa yang akan diikuti. B, kamu sering berpindah dari suatu kegiatan ke kegiatan lain, sering tanpa menyelesaikan kegiatan itu. Jadi mudah bosan ya. Yo, berapa tuh nilainya? C, kamu mudah menyerah bila mendapat tekanan, mungkin meniru perilaku, aturan, dan sifat orang lain secara berlebihan. Ya. Dan berikutnya D, level kegiatan fisikmu biasanya rendah atau rata-rata alias enggak suka kegiatan fisik. Ya. Selanjutnya nomor 6 ya, pertanyaan ke-6. A, kamu mudah marah dan memaksa untuk mendapatkan yang kamu inginkan. Ya, mungkin cenderung ngotot juga ya. Nah, silakan ditulis 1, 2, 3 atau 4. B, kamu cenderung tidak rapi, berantakan, lupa bila diminta mengerjakan tugas. Ya. C, kamu mengalami kesulitan untuk bisa menerima perubahan yang bersifat mendadak. Bisa berkeras untuk mempertahankan keadaan agar tidak berubah. Ingin segalanya tenang dan damai. C ya, silahkan ditulis. 1, 2, 3, atau 4. D, emosi kamu secara umum terlihat lembut sehingga reaksi awalnya terhadap suatu keadaan yang tidak menyenangkan adalah berdiam diri dan terkendali. Reaksi di dalam perasaan dan pikiranmu biasanya jauh lebih kuat. Ya. Sampai di sini sudah? Udah ya, kita lanjutkan ya. 7. A, kamu menyukai persaingan.
Ya, gue banget atau bukan gue banget atau biasa-biasa saja. Kemudian B, kamu terlalu peduli dengan apa yang dikerjakan orang lain. C, kamu tidak suka berkelahi dan hampir selalu menghindari pertentangan. D, kamu sering terlihat serius dan atau sedih ya. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Kedelapan. A, kamu mengatakan apa yang kamu pikirkan dan memberitahu apa yang kamu inginkan. B, kamu sangat gemar bercerita, suka menceritakan kepada orang lain tentang prestasimu, juga cerita tentang kawan-kawanmu, bisa agak memanipulasi ya dengan kemampuan meyakinkan orang lain untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi pandai sekali menceritakan hal-hal yang kamu alami ya, dan itu sangat menarik gitu ya, bahkan sering dimanipulasi. C, kamu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ya. Yang D, yang terakhir, kamu mengajukan banyak pertanyaan, seringnya pertanyaan-pertanyaan rumit mengenai hal-hal yang khusus dan meminta penjelasan atau jawaban yang detail atas pertanyaannya. Ya, sampai di sini teman-teman. Kemudian teman-teman pertanyaan tadi dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Nomor 1, ya, pertanyaan tadi A-nya berapa? Ya, pindahkan angka yang telah kamu isi dalam tabel di bawah tadi yang kamu isi. Kemudian jumlahkan angka pada setiap kolom. Yang punya angka terbesar menunjukkan kepribadian kamu yang dominan, ya, teman-teman. Nanti dijumlahkan, kemudian teman-teman akan menemukan siapa diri teman-teman. Apakah teman-teman itu adalah seorang buah, seorang akar, seorang daun, atau seorang cabang, ya. Oke, sampai di sini ada yang masih ingin bertanya bagaimana? Skor 1 ya, oke. Baik, sebelum sampai ke tanya jawab, mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya. Saya akan kembalikan dulu kepada MC kita yang luar biasa. Silakan Coach Erni. Luar biasa ya, materi yang dibawakan oleh mentor kita luar biasa banget. Gimana? Sudah pada mencatat? Mencatat bukunya sudah banyak kah? Saya udah banyak nih catatannya nih. Jadi kita jadi tahu 4 kepribadian. Luar biasa banget ilmunya, Bu Mentor. Jadi kita jadi paham ya tentang pribadi kita masing-masing. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Dibuka pertanyaannya 2 dulu. Siapa yang mau bertanya kepada mentor kita? Silakan dibuka mic-nya. Silakan yang mau bertanya. Ya, teman-teman. Mentor mau tanya ini. Ya, yang mau bertanya. Atau kolom per pertanyaan nomor itu total keseluruhan atau setiap di jawaban A dihitung semua jawaban A gitu kah? Pertanyaannya ada di chat, mungkin Coach Erni bisa membacanya. Ya, Bu Mentor.
Kalau ada jumlah yang sama, bagaimana mentor? Kalau ada jumlah yang sama, mentor. Oh iya, iya. Kalau hasilnya sama berarti siapa ini dengan siapa? Dengan Ibu. Oh, Telia ya. Ya, Telia kalau ada hasil yang sama jumlahnya berarti Telia itu dominan di dua kepribadian tadi. Jadi hampir seimbang ya kepribadiannya. Boleh disebutkan di mana ininya? Kepribadiannya sudah dilihat apa? Telia? Halo, halo. Oh, di C dan di D ya, C dan D. Ya, C dan D itu cabang dan daun. Ya. Sebentar. Bentar ya. C dan D ya. C itu daun, D itu, oh ya, D akar ya, maaf. C itu daun, D akar. Berarti Tehlia ini dominan ya, hampir dominan di dua kepribadian ya, yaitu di akar dan daun ya. Ini adalah hal yang wajar ya. Maka kalau orang-orang yang dominan di daun dan akar, ini orangnya tipenya kalau ini kan adalah orang tipe pasif atau introvert ya. Introvert ini. Jadi ini tidak salah ya. Dan yang baik-baiknya kekuatan-kekuatannya terus diasah sehingga kita menjadi orang yang betul-betul bermanfaat, betul-betul dari kelebihan-kelebihan ini menjadi sebuah potensi yang besar, begitu ya, dari kedua kepribadian tadi, daun dan akar. Karena akar ini lebih cenderung orangnya sangat rinci, gitu ya, cenderung pendiam, sama mirip-mirip dengan tipe daun. Nah, tipe daun di sini lebih ke, kalau kita lihat daun itu kan sangat menyejukkan, gitu ya, rimbun. Nah, jadi sebenarnya kombinasi tipe daun dan akar ini adalah kalau kekuatan-kekuatannya dibangun, diasah lebih baik, maka dia akan menjadi sebuah kekuatan atau potensi yang baik juga, begitu. Ya. Demikian juga kalau misalnya nanti kombinasinya antara daun dan buah, begitu ya. Daun dan buah itu juga cukup bagus karena ini akan lebih orang daun itu pendiam ya. Kalau buah itu kan rame gitu. Jadi sedikit rame dan sedikit pendiam begitu ya. Jadi ini adalah dua perpaduan yang sebenarnya yaitu juga kalau digali potensi-potensinya maka dia akan menjadi seseorang yang cukup bagus ya. Jadi perpaduan itu bagus ya. Dan tapi kalau kita perhatikan tipe daun dan tipe cabang itu agak berlawanan. Ya, kepribadiannya berlawanan. Maka kalau ada yang mirip-mirip, misalnya saya kok dominannya daun cabang gitu. Itu sangat tidak kecil kemungkinan ya seperti itu. Demikian juga misalnya buah dengan akar, itu kecil kemungkinan. Nah, kalau akar dan cabang itu bisa ya, dominan akar cabang ya. Kombinasi antara akar cabang ini adalah kekuatan-kekuatannya dia lebih ke orang yang ya detil dan disebutnya juga people oriented ya. Ya, perfeksionis terus di ininya. Jadi itu akan membuat lebih ini juga gitu ya. Jadi kombinasi-kombinasi inilah yang membuat kekuatan-kekuatan kita. Jadi teman-teman bahwa 4 kepribadian itu pada dasarnya tuh kita semua punya gitu ya.
semuanya kadang-kadang ada yang gini, ini saya di sini ada, kok di semuanya ada gitu, tapi enggak semuanya gitu. Cuma nanti makanya tadi ada kuis seperti itu akan menggiring kita kepada hal-hal yang lebih spesifik begitu. Seperti itu ya teman-teman. Ada lagi? Akar dan cabang. Baik, masih ada lagi kah? Saya silakan yang mau bertanya dibuka sesi bertanya jawab. Yang belum paham boleh bertanya ke mentor kita ya. Sepertinya udah pada semua mentor. Oke, kalau begitu karena waktu jua ya, sekarang sudah menunjukkan jam 2 lewat ya. Kalau teman-teman ada yang kalau akar sama buah, akar dan buah, itu seperti saya bilang tadi bahwa akar dan buah itu sangat kecil kemungkinan perpaduannya begitu ya, karena akar dan buah ini agak sedikit bertentangan ya sifatnya atau kepribadiannya gitu. Jadi kalau akar misalnya kalau tadi dari ininya akar itu adalah seorang yang sangat rinci gitu ya, tapi kalau buah itu dia selalu berbicaranya yang global-global, berarti tidak rinci kan gitu. Jadi agak berlawanan, sehingga kalau antara buah dengan perpaduan buah dan akar itu sangat kecil kemungkinannya. Jadi kalau perpaduan itu dari atas ke kiri kan 4 kuadran itu begitu ya teman-teman, seperti tadi yang saya bikin. Jadi bisa ke samping, bisa ke bawah. Jadi tidak cross gitu, perlawanan seperti itu. Paham sampai di sini teman-teman? Oke, semoga tidak puas. Sebetulnya saya ingin teman-teman tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, karena teman-teman akan terus mencari ya, terus mencari atau mungkin kita terus berdiskusi tentang ini, karena apalagi baru sehari misalnya yang baru ya, yang baru mendengarkan istilah-istilah ini. Jadi tidak mungkin kita bisa menguasai siapa diri kita dalam waktu yang hanya 1-2 jam begitu. Ini butuh sekali penelitian yang sangat lama begitu ya. Apalagi kalau kita menelusurinya dari kecil gitu ya. Dari kecil kemudian kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya kalau saya selalu mengajarkan ini kepada orang tua yang masih punya anak-anak kecil, sehingga orang tua ini bisa mengidentifikasi ya di mana kepribadian anak ini, kemudian apa kebutuhan-kebutuhan anak ini gitu ya. Kebutuhan seorang flegmatis beda kebutuhannya dengan seorang koleris. Demikian juga dengan kebutuhan seorang melankolis dan dan yang tadi ya sanguin begitu. Dan teman-teman, intinya bahwa ketika kita tahu siapa diri kita, maka kita akan jauh lebih bijaksana ya, seperti tadi disampaikan oleh filsuf Lao Tse ya, bahwa ketika kita mengenal diri orang lain, maka kita bijak, seorang bijak. Tapi ketika kita memahami diri sendiri, maka akan terjadi banyak pencerahan. Jadi kalau kita sudah tahu siapa diri kita lebih hati-hati ya berbicara kepada seorang sanguin atau seorang buah. Seorang buah itu lebih senang dipuji ya. Kalau seorang akar atau melankolis itu tidak suka dipuji di depan umum. Dia lebih suka dipujinya diam-diam, mungkin lewat WA begitu ya. Jadi teman-teman kalau punya tim atau punya customer gitu, dipujinya jangan di depan umum. Kalau seorang akar dia mungkin bisa jadi marah gitu ya, atau tersinggung, malu-maluin misalnya begitu. Tapi pujilah melalui WA atau dibisikin begitu ya. Kemudian seorang cabang juga beda ya nanti cara bicaranya seperti itu. Jadi sekali lagi saya berharap teman-teman tidak cukup puas dengan apa yang saya sampaikan di sini, supaya teman-teman bisa lebih
banyak belajar lagi, bukan dari saya karena saya juga terbatas ilmunya ya. Jadi teman-teman bisa mencari di di media lain atau di buku atau dimanapun ya, silahkan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, sebelum ditutup, saya hanya mohon maaf kepada teman-teman apabila apa yang saya sampaikan ini masih banyak kekurangannya ya, karena apa yang saya dapat atau ilmu saya itu sangat perlu ditambah lagi terus gitu ya. Sementara kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Presidensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya sharing yang diberikan oleh mentor kita yang tadinya kita tidak paham tentang 4 kepribadian. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat sekali. Baik, terima kasih. Sebelum penutup kita ucapkan terima kasih kepada mentor kita sama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih, Bu Hera. Terima kasih mentor. Terima kasih, Bu Hera. Terima kasih mentor. Bu Hera. Nah, ini ada penghargaan dari Focus Group Institute untuk mentor kita yang luar biasa, Ibu Hera. Mohon diterima. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih juga ya teman-teman semua. Baik, untuk selanjutnya kita penutup dan doa ya. Sebelumnya ada untuk minggu besok itu schedule-nya adalah tanggal 1 Maret ada quick start ya kalau nggak salah ya. Ada quick start pukul 13 sampai 15 dan ada NC sharing. Nah, diharap teman-teman Ibu Bapak bisa gabung ya. Ada quick start tanggal 1 Maret itu dan ada NC sharing. Jadi kita trainingnya by online. Next. Nah, untuk selanjutnya Rabu 8 Maret itu materi ketiga ya. Offline juga. Next, bisa bawa tamu icip-icip. Next FG35 sesi ketiga Rabu 8 Maret jam 13 online atau offline. Bisa bawa tamu icip-icip. Setiap anggota FG bisa mendaftarkan membernya untuk mengikuti FG sebagai peserta icip-icip dengan YouTube. Atau peserta icip-icip hanya dapat mengikuti 1 kali pertemuan forum. Next. Oke, terima kasih banyak. FG 35 modul B sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC mohon maaf jika banyak salah. Kesempurnaan milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Coach Emi.